kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Seorang warga yang ada di lokasi penemuan menduga korban berjenis kelamin perempuan. Saudara, seorang warga di lokasi penemuan mengaku melihat 3 potongan tubuh manusia berada di dasar Sungai Bedok. Sementara itu, satu bagian tubuh lain ditemukan di semak-semak di bagian atas jembatan. Warga menyebut potongan bagian tubuh yang ditemukan memiliki ciri-ciri mirip perempuan. Korban diduga dibuang dari atas jembatan. Warga tak menyangka lokasi ini jadi tempat pembuangan korban mutilasi karena sehari sebelumnya digunakan tamu desa wisata untuk kegiatan susur sungai. Air terjun itu ditemukannya ternyata saya melihat sebatas potongan tubuh manusia. Totalnya ada berapa, Pak? Ada 4 potongan yang ditemukan di satu titik ini. Saya pribadi kalau melihat dari potongan tangannya itu lentik. Sepertinya punyanya cewek, punya perempuan. Itu waktu itu Bapak mengira nggak kalau di sini ada? Wah, tidak menyangka sama sekali, Mas. Di sini kan kebetulan tempat wisata. Dan pada hari Selasa pagi ini sungai kita pergunakan untuk trekking dan finishnya juga di sini. Setelah Rabu malam ditemukan itu ya? Rabu malam ditemukannya potongan tubuh manusia. Polisi menyebut penyelidikan kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi ini masih terus berjalan sambil menunggu potongan bagian tubuh lainnya ditemukan. Namun jalan setapak menuju sungai masih ditutup menggunakan garis polisi. Karena sewaktu-waktu lokasi ini masih dibutuhkan polisi untuk olah tempat kejadian perkara. Hingga kini saudara, polisi belum memastikan identitas dan jenis kelamin korban. Namun Kepala Dusun Kelor menyebut belum ada laporan warganya yang hilang pasca temuan potongan bagian tubuh manusia. Informasi terkini soal temuan potongan tubuh manusia di Sleman, Yogyakarta akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, selamat siang. Sejauh ini sudah berapa orang yang diperiksa, Michael? Apakah ada keterangan saksi yang bisa jadi titik terang dalam kasus ini? Selamat siang Budi dan saudara, hingga saat ini Kepolisian Resort Kota Sleman sudah memeriksa 4 saksi dalam kasus ini. Namun keempat saksi ini tidak banyak memberikan informasi banyak kepada pihak kepolisian karena mereka hanyalah terdiri dari 3 orang pemancing yang pertama kali menemukan potongan tubuh, kemudian yang terakhir diperiksa adalah kepala dusun setempat. Kepala dusun setempat ini diperiksa terkait apakah ada laporan orang hilang di sekitar wilayah dia ataupun ada tanda-tanda pendatang atau tamu yang berkunjung ke desanya namun dengan gelagat mencurigakan. Nah, data-data itu tengah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, namun kemarin kami berbincang dengan Kasat Reskrim Polresta Sleman, Kompol Denny Ruansyah. Beliau mengakui memang kasus ini sulit untuk diungkap, mengingat 4 potongan tubuh yang ditemukan telah rusak, artinya telah terendam air, dan di salah satu bagian, misalnya untuk tangan yang ada sidik jarinya juga tidak banyak memberikan informasi kepada pihak kepolisian, karena saat ditemukan kondisi sidik jari sudah rusak. Nah, saat ini pihak kepolisian sangat berharap ada masyarakat yang melaporkan orang hilang sehingga nanti bisa dilakukan tes DNA, pencocokan potongan tubuh yang ditemukan dengan mereka yang melaporkan orang hilang. Sidi. Baik, Mika, saat ini apa yang sedang dilakukan kepolisian? Apakah sudah misalnya melakukan tes DNA kepada korban yang ditemukan jenazahnya ini, Mika? Ya, ada 2 giat yang betul-betul dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini. Yang pertama adalah masih terus melakukan penyusuran di sekitar lokasi ini, artinya dalam radius beberapa kilometer dari tempat ini masih terus disisir oleh pihak kepolisian dengan harapan menemukan potongan tubuh lain yang bisa mengarahkan pada identifikasi korban. Kemudian yang kedua adalah membuka layanan kontak center untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Nah, dari 2 itulah memang yang betul-betul diharapkan bisa memberikan petunjuk untuk pengungkapan kasus ini. Sementara kami juga menanyakan terhadap kemungkinan adanya petunjuk melalui kamera pengawas, disebutkan oleh pihak kepolisian
di lokasi ini sangat minim kamera pengawas dan dalam kondisi malam misalnya di tempat ini sangat gelap sehingga memang susah untuk adanya kamera-kamera pengawas yang diharapkan oleh pihak polisian. Sidi. Baik, baik Mika, apa yang mempersulit kepolisian untuk mengungkap identitas korban ini, Mika? Ya, yang pertama tidak ada laporan masyarakat adanya orang hilang. Ini yang paling utama yang menyebabkan kesulitan. Kedua, sesuai pengakuan polisi, mereka hanya memiliki 4 potongan kecil tubuh manusia, di mana salah satunya yang awalnya diharapkan bisa menjadi petunjuk, juga ternyata mengalami kendala karena rusak, yaitu identifikasi terhadap sidik jari tadi. Nah, jika masyarakat ada yang memberikan laporan bahwa ada orang hilang, nantinya akan dilakukan tes DNA untuk mencocokkan laporan tersebut dengan barang atau bagian tubuh yang ada pada pihak kepolisian. Sidi. Sampai saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan. Ya, kontak terakhir kami dengan Kasat Reskrim, beliau menegaskan hingga saat ini belum ada masyarakat yang melaporkan adanya orang hilang. Nah, ini memang menjadi kendala bagi pihak kepolisian, mengingat Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya banyak sekali masyarakat yang hidup di kos-kosan atau mahasiswa pelajar yang hidup di kos-kosan. Nah, ada kemungkinan misalnya korban adalah mereka yang hidup di kos-kosan, tentu saja masyarakat yang mengadukan ada orang kehilangan bisa saja diadukan, tapi dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Itu yang menyulitkan. Baik, kepolisian masih berupaya mengidentifikasi potongan tubuh mutilasi yang ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Mika Aryawan, terima kasih untuk laporannya dari Sleman, Yogyakarta.